Oke, KTT ASEAN tinggal menghitung hari ini. Waduh, kira-kira dampaknya untuk Indonesia apa ya? Yuk kita bahas cuman di Financial Update. Oke, 2 tahun belakangan ini Indonesia sedang gencar-gencarnya nih jadi tuan rumah KTT besar di dunia atau event-event besar di dunia gitu ya. Nah, yang sekarang lagi di depan mata ini adalah kita mau ada acara KTT ASEAN. Waduh, yang kemarin sempat di G20 atau G20 ya tahun kemarin. Nah, tahun ini kita jadi penyelenggara untuk KTT ASEAN. Nah, kapan? Itu kira-kira dilaksanakan di tanggal 9 sampai 11 Mei nanti. Nah, lokasinya di mana? Ada yang tahu? Labuan Bajo. Sesuatu yang megah yang bisa dijual gitu ya nilai investasinya untuk di Indonesia. Nah, lalu apa sih keuntungannya dari adanya KTT ASEAN ini bagi Indonesia? Nah, tahun 2023 ini Indonesia itu jadi ketua ASEAN. Salah satu keuntungan jadi ketua ASEAN harus menyelenggarakan KTT ASEAN di tahun 2023 ini. Dikutip dari bisnis.com, KTT ASEAN diprediksi akan mendorong roda perekonomian nasional di seluruh atau di sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Nah, penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 merupakan momentum nih untuk memperlihatkan kemajuan pembangunan Indonesia dan menjadi daya tarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, dampak yang bisa dirasakan langsung oleh para masyarakat sekitarnya yaitu banyak hal ya, yaitu dikebutnya banyak sekali persiapan-persiapan infrastruktur di lokasi diselenggarakannya KTT ASEAN tersebut. Ya, ada yang udah pernah ke Labuan Bajo? Sudah bagus banget ya sekarang ya, karena nanti mau ada KTT ASEAN di situ, otomatis akan jauh lebih dibangun lagi, aksesnya, jalanannya lebih bagus, jaringan provider juga di sana mereka akan sangat-sangat meningkatkan. Jadi otomatis para investor asing juga melihat Indonesia sangat potensial banget ya untuk taruh dana di Indonesia ini gitu ya, karena sangat menarik dan sangat menggairahkan investasi di Indonesia. Acara tersebut teman-teman akan dilakukan kurang lebih sekitar 3 harian, diagendakan ada 8 pertemuan. Pertemuannya banyak banget ya, ada ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, ada ASEAN Youth, ada ASEAN Business Advisory Council, dan High Level Task Force on Asian. Tapi intinya dari acara event tersebut itu isinya sangat-sangat berbobot dan isinya memang bagaimana caranya negara-negara ASEAN ini bergabung menjadi satu, menguatkan sektor ekonomi, ya sosial dan banyak hal lainnya lah, baik dari segi pertumbuhan ekonomi setiap negara, bagaimana caranya bisa saling berkesinambungan. Ini yang akan dibahas banyak sekali, kerjasama ekonomi antar negara. Ya, jadi gimana caranya mengembangkan negara-negara ASEAN ini. Bahkan dari segi keamanan pun pasti nanti akan dibahas juga loh. Teman-teman udah tahu belum kira-kira efeknya keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi? Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih teman-teman. Ki, kalau dampak langsung ke masyarakat cuman segitu, kayaknya nggak terlalu ngaruh banyak nggak sih? Sebenarnya kalau dampak langsung, secara langsung itu pasti akan terlihat ya Isan ya, karena dari dampak pembangunan daerah, pembangunan jalanan, infrastruktur, otomatis investor asing itu akan datang melihat, waduh ini dia dengan menikmati keindahan alamnya Labuan Bajo, menikmati servisnya dan hotel-hotel yang bagus dengan standar internasional, mereka dengan sendirinya akan iklan di sosial medianya mereka. Wah, luar biasa loh KTT ASEAN di Indonesia. Kalau turis asing pada datang ke Indonesia, otomatis para pedagang-pedagang di jalanan juga bisa jual merchandise ya nggak sih? Ada usaha tour guide yang baru, itu sangat-sangat meningkatkan gairah investasi loh di daerah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya warga tersebut nanti merasakan dampaknya, yang tadinya nggak punya penghasilan tiba-tiba punya penghasilan, tempat tinggalnya di sini dipakai untuk jadi guest house, turis-turis asing bisa merasakan enaknya makanan daerah Labuan Bajo. Jadi mestinya sangat-sangat terlihat dampak pengaruh langsung dari adanya KTT ASEAN ini ya. Di Labuan Bajo ada loh hewan purbakala ya yang tidak ada di negara lain, ada yang tahu ya? Komodo. Ya, komodo itu juga salah satu jadi daya tarik Indonesia bahwa cuman ada di sini loh gitu. Cuman ada di Indonesia saja. Kalau untuk masyarakat Indonesia secara luas kira-kira apa pengaruhnya gitu. Kalau secara luas ya udah pasti misalnya yang ada di
Indonesia secara keseluruhan mungkin akan melihat, oh ya namanya Labuan Bajo ini rate-nya atau tingkat keterkenalannya itu sudah naik lagi. Misalnya dari bisnis pariwisata, buka bisnis pariwisata, saya mau next destination kemana? Labuan Bajo. Jadi permintaan untuk ke Labuan Bajo ini akan semakin meningkat. Bisnis-bisnis untuk secara pariwisata bisa lebih bergairah ya. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik di mata para investor yang melihat Indonesia ini nanti ke depannya ini sangat-sangat potensial sekali dan mau, wah ya sudah, saya akan injek dana yang besar. Saya akan bangun hotel atau resort-resort ya di daerah situ. Dari kebijakan-kebijakan baru yang akan dikeluarkan di KTT ASEAN nanti mungkin akan lebih memudahkan para investor masuk ke Indonesia. Kalau banyak dana masuk ke satu daerah, pembangunannya juga lancar, otomatis daerah tersebut juga akan lebih maju ya, secara ekonomi akan ikut terbawa naik. Nah harapannya ya angka pendapatan per kapitanya Indonesia juga ikut naik. Nah kalau investasinya merasa semakin nyaman, kira-kira akan sangat bergairah juga nggak sih untuk investasi di simpanan-simpanan di Indonesia? Ya sudah pasti, bener nggak sih? Ya ini akan semakin berkesinambungan, saling nyambung satu sama lain untuk keuntungan dari investasi tersebut. Oke, nah kalau teman-teman pengen banget nih investasi yang menguntungkan juga, bebas worry juga. Nah, di mana lagi kalau bukan di Kopnus Pos ya. Kita ada simpanan berjangka di aplikasi kita, aplikasi Oren. Ya, teman-teman sudah ada yang coba? Dari simpanannya saja, simpanan hariannya saja teman-teman sudah bisa ada bunga harian, ya, ada bunga tabungan. Ya, ada bunga tabungan kurang lebih sekitar 2% tanpa biaya administrasi. Bunga tabungan ada loh. Di bank lain ada nggak? Belum tentu ada ya. Nah, di kita pun ada bunga simpanan berjangka. Mulai dari tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai dengan 24 bulan. Nah, informasi detailnya teman-teman boleh cek juga nih di sosial media kita. Ya, ada di YouTube kita, lalu ada di Instagram kita, ya, atau boleh cek di website kita juga nih. Ya, atau mungkin pas lagi jalan-jalan di kota-kota besar di Indonesia ketemu dengan rumah-rumah prioritas Kopnus Pos, boleh juga mampirin, boleh tanya-tanya langsung ya. Teman-teman boleh cek langsung, jangan sampai kelewatan, cek langsung semua promo-promonya, lagi ada program apa di bulan ini, tentunya sangat-sangat menarik, jangan kemana-mana. Oke, gitu ya teman-teman, kira-kira apa yang saya sampaikan hari ini mengenai informasi tentang KTT ASEAN, tentang iklim investasi di Indonesia yang semakin bergairah ya, tentu saja di tengah isu-isu politik ya yang mau mendekati pemilihan presiden tahun depan, tapi masih sangat-sangat bergairah untuk investasi dan memanggil para investor asing masuk ke Indonesia. Wow. Ya, oke kalau gitu terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman. Kita jumpa lagi di acara berikutnya di Financial Update. Saya Imei pamit.